Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang siklus penggajian mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun kelompok 4 yang terdiri dari 1 Intan Melenia, yang kedua saya sendiri Risma Andriani, dan yang ketiga Sartika Eka Suciati. Saya akan menjelaskan tentang definisi siklus penggajian. Menurut Mulyadi, dalam buku Sistem Akuntansi, gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkannya secara per bulan. Siklus penggajian merupakan aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang dan berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Sistem penggajian merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang mengalami proses secara bertahap. Disebut proses secara bertahap karena daftar gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Adapun aktivitas siklus penggajian yaitu langkah-langkah dasar yang biasanya diterapkan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran gaji ke karyawan, yaitu langkah-langkahnya: 1. Melakukan update file induk penggajian. 2. Memperbarui informasi mengenai perubahan tarif dan pemotongan pajak lainnya. Yang ketiga, validasi keabsahan waktu dan data kehadiran. Yang keempat, menyiapkan daftar penggajian. Yang kelima, pembayaran daftar gaji. Keenam, kalkulasi kompensasi dan pajak yang dibayarkan perusahaan. Yang ketujuh, membayar kewajiban bagi pajak, penghasilan, dan potongan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Sartika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Risma. Contoh studi kasus pada siklus penggajian. Sebagai auditor internal PT Intra, saya diminta oleh supervisor untuk mendokumentasikan sistem pemrosesan penggajian di perusahaan saat ini. Berdasarkan dokumentasi dan penjelasan atas sistem tersebut berasal dari pembicaraan dengan Kepala Staf Administrasi Penggajian sebagai berikut. Sistem pemrosesan penggajian di PT Intra cukup sederhana. Perusahaan memiliki tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Data waktu kerja dicatat di setiap departemen dengan menggunakan kartu waktu kerja dan jam kerja. Selanjutnya, pegawai harus mencetak kartunya di malam hari, dan kami harus mencatat informasi waktu kerja mereka secara manual. Pada akhir periode, staf administrasi bagian penggajian akan memasukkan data dari waktu kerja ke dokumen penggajian untuk memulai proses tersebut. Staf administrasi bekerja cukup bagus, walaupun saya harus melakukan perbaikan sendiri saat mereka salah memasukkan data. Sebelum dokumen penggajian diproses untuk periode yang bersangkutan, Departemen SDM mengirimkan kepada kami data perubahan jumlah pegawai, adanya kenaikan gaji, dan informasi mengenai pegawai baru. Staf administrasi akan memasukkan informasi ini ke dokumen penggajian agar dapat segera diproses. Selanjutnya, data tersebut akan diproses dan cek penggajian untuk setiap pegawai akan dibuat. Beberapa laporan penting juga dihasilkan untuk pihak manajemen. Sebagai tambahan, pemerintah mensyaratkan adanya laporan pemotongan pajak secara teratur sesuai dengan peraturan pajak terkini. Perusahaan juga memberikan jaminan asuransi kepada semua pegawainya, di mana pembayaran premi asuransinya dipotong dari gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya. Saat ini sistem menghasilkan laporan-laporan tersebut secara otomatis. Berikut flowchart siklus penggajian pada PT Intra. Terdapat 5 entitas, yaitu pegawai, staf administrasi bagian penggajian, Departemen SDM, manajemen, dan pemerintah. Dimulai dari pegawai. Masing-masing pegawai mencatat informasi waktu kerja. Selanjutnya akan menghasilkan output berupa kartu waktu kerja. Kemudian disimpan dan diberikan kepada staf administrasi bagian penggajian. Pada poin 1, kartu waktu kerja tersebut diterima oleh staf administrasi bagian penggajian dari pegawai. Selanjutnya diinput ke dalam komputer, lalu diproses dan dicetak data penggajiannya yang menghasilkan output berupa dokumen penggajian dan tampilan laporan. Tampilan laporan tersebut berisi mengenai dokumen cek penggajian dan laporan pajak.
Cek penggajian akan disimpan dan diberikan kepada pegawai. Pada poin 2, pegawai akan menerima cek penggajian dari staf administrasi bagian penggajian. Sedangkan laporan pajak akan disimpan dan diberikan kepada pemerintah. Pada poin 3, pemerintah akan menerima laporan pajak dari staf administrasi bagian penggajian. Kartu waktu kerja yang ada pada staf administrasi bagian penggajian diberikan kepada Departemen SDM. Kemudian, Departemen SDM akan menginput data waktu kerja karyawan, lalu menghasilkan output berupa data waktu kerja karyawan. Selanjutnya, Departemen SDM mengecek data perubahan kepegawaian. Setelah itu, diproses dan dicetak perubahan data tersebut dan akan menghasilkan output berupa data perubahan kepegawaian. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Intan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sartika. Output berupa data perubahan kepegawaian dari Departemen SDM selanjutnya diberikan kepada staf administrasi bagian penggajian. Oleh staf administrasi bagian penggajian akan memproses dan mencetak perubahan data penggajian, kemudian menghasilkan output berupa laporan penggajian. Selanjutnya, laporan penggajian akan disimpan dan diserahkan kepada manajemen atau pada poin. Output berupa laporan penggajian diterima oleh manajemen dan staf administrasi bagian penggajian dan proses selesainya. Kelemahan dan saran pengembangan sistem. Kelemahan sistem penggajian akuntansi pada perusahaan ini. 1. Tidak memiliki aplikasi presensi yang memadai. Kedua, tidak ada pengkelompokan antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Ketiga, tidak menjelaskan jaminan asuransi secara detail. 4. Tidak memisahkan antara waktu kerja dan jam kerja pegawainya. Saran pengembangan sistem penggajian akuntansi pada perusahaan ini. 1. Perlu dikembangkan aplikasi presensi yang lebih mutakhir seperti menggunakan kartu presensi magnetik atau pindai sidik jari untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam presensi karyawan. Kedua, ditambahkan fitur yang mengkelompokkan antara tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontrak. Ketiga, perlu menjelaskan bagian mengurusi jaminan asuransi pada semua pegawai. Dan keempat, perlu menjelaskan data waktu kerja dan jam kerja pegawainya. Kesimpulan dari siklus penggajian yaitu gaji sebagai bentuk kompensasi, langsung penentuannya didasarkan pada nilai relatif dari suatu jabatan dalam suatu organisasi atau urutan kepentingan dari jabatan-jabatan yang ada. Untuk menentukan nilai relatif harus dilakukan evaluasi jabatan, dan bila mana evaluasi jabatan dilakukan dengan baik diharapkan akan mendatangkan keadilan internal atau internal equity. Sebagai salah satu unsur yang penting dalam memotivasi kerja, ada beberapa metode evaluasi jabatan, yaitu job ranking, job grading, metode perbandingan faktor, dan penentuan poin. Oleh karena itu, perlu dilakukan survei gaji yang membandingkan dengan jumlah yang didapat oleh jabatan yang sama di luar perusahaan atau dalam pasar tenaga kerja, biaya, dan produktivitas. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam perancangan gaji adalah tingkat gaji yang lazim, tuntutan serikat buruh, tuntutan pemerintah, kebijakan dan strategi perusahaan, dan faktor internasional. Sekian dari presentasi kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.